dibodohi kan orang. 20 tahun saya dibodohi. Ibu ini dia dapat mengoreksi oknum-oknum pendeta yang menyalahgunakan keuangan yang diberikan oleh jemaat untuk gereja, untuk dikelola gereja. Bukan itu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara semua, dan jangan kemana-mana dulu. Lihat secara benar dan tonton video ini sampai selesai, sehingga saudara tidak salah menyimpulkan apa yang disampaikan dalam video ini. Pertama-tama kita berikan apresiasi kepada ibu ini. Dia dapat mengoreksi oknum-oknum pendeta yang menyalahgunakan keuangan yang diberikan oleh jemaat untuk gereja, untuk dikelola gereja. Bukan pendeta-pendeta yang secara personal mengatur atau mengantongi uang persembahan persepuluhan. Nah, ini adalah secara khusus untuk kaum para pendeta yang terus-menerus menyalahgunakan keuangan gereja. Jadi bertobat, karena sekarang orang semua sudah pada tahu, sudah pada pinter, dan mesti harus koreksi diri. Nah, itu hanya para oknum saja. Tetapi saya mau katakan bahwa menjadi orang Kristen terlalu kecil, terlalu remeh. Kalau hanya berbicara tentang keuangan, berbicara tentang perpuluhan, berbicara tentang persembahan, itu terlalu remeh, itu terlalu kecil, dan itu terlalu kacangan. Kalau hanya menjadi orang Kristen dan yang disorot adalah hanya tentang persembahan. Tapi saya mau katakan bahwa lebih besar dari itu, orang yang sudah menjadi Kristen, maka dia adalah orang pilihan Allah yang telah menjadi percaya dan menerima anugerah keselamatan. Nah, teman-teman sekalian, saya ajak kita untuk melihat video berikut ini. Mari kita lihat sama-sama. Jangan pembodohan besar-besaran. Christian ini kok bukannya moderatorku ya, Christian? Berapa tahun dibodohi kan orang. 20 tahun saya dibodohin oleh Pak Pendeta. Ini dibodohi dalam hal apa dulu ya? Kita juga tidak tahu latar belakang ibu ini, tetapi video ini dikirimkan di salah satu grup yang saya punya, dan dia menyatakan hal ini kita tidak tahu dibodohi dalam hal apa, dan kita juga tidak tahu motivasinya dahulu menjadi orang Kristen apa. Kita tidak tahu. Tetapi dalam hal ini dia menyatakan bahwa 20 tahun dibodohi para pendeta, katanya. Dibodohi oleh Pak Pendeta. Dibodohi dalam hal apa ya? Dan kalau menjadi orang Kristen hanya sebatas seperti yang disebutkan nanti depan, itu terlalu remeh dan kacangan. Kita lihat. Yang hanya menginginkan 10% dari gaji bapak saya, terus durung-durung yang harus kami tukarkan 20.000 dibagi 4 jadi 5.000. Jadi para pendeta menginginkan, ya, dia sampaikan bahwa pendetanya dulu itu menginginkan 10% gaji dari bapaknya, dan itu sepertinya dikelola uang itu oleh kantong pribadi sang pendeta. Nah, ini juga sesuatu hal koreksi untuk kaum para pendeta yang suka menyalahgunakan persepuluhan para jemaat. Seharusnya uang, ya, persembahan yang diberikan oleh jemaat itu bukan diberikan kepada personal, tetapi itu diserahkan kepada gereja, dan gereja mengelolanya untuk pekerjaan, untuk biaya-biaya renovasi atau apapun berhubungan dengan pelayanan, bukan untuk pribadi. Nah, ini sesuatu hal yang keliru yang perlu juga dikoreksi oleh para pendeta dan bertobat jika sampai hari ini terus memakan uang jemaat. Bertobat. Itu adalah para pendeta perampok yang memakai nama pendeta dan jubah pendeta. Perlu bertobat dalam hal ini. Nah, itu yang perlu kita apresiasi dan juga sama ibu ini, dan perlu menjadi koreksi bagi para pendeta yang masih melakukan hal ini. Nah, jadi teman-teman semua, jadi ini menjadi sesuatu hal koreksi yang baik bagi para pendeta yang terus menyalahgunakan keuangan gereja, yang terus hidup memuaskan diri, mengantongi uang-uang persembahan. Maka ini menjadi suatu hal yang perlu diperbaiki oleh gereja-gereja tertentu yang masih terus melakukan hal ini. Oke, terima kasih guys. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita, dan kiranya juga kita boleh diberikan yaitu kebenaran-kebenaran, dan kita boleh hidup di dalam kebenaran itu. Salam damai dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Kiranya Tuhan terus tolong dan berkati. Shalom.